Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang pendidikan kebersihan dan lingkungan hidup PKLH. Sebelum mulai pembelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilahkan. Oke, siap? Sekarang sudah siap, lanjut untuk belajar PKLH. Nah, hutan dan pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air. Melalui akar pohon, air diserap, kemudian dialirkan ke daun, menguap, lalu dilepaskan ke lapisan atmosfer. Air merupakan kebutuhan dasar manusia. Kandungan air dalam tubuh manusia sekitar 60-70% dari berat badan. Kekurangan air dalam tubuh akan mengakibatkan dehidrasi dan tubuh akan terasa lemas serta tidak bertenaga. Jadi setiap harinya kalian harus menjaga asupan air tubuh kalian ya, agar tidak dehidrasi. Oleh karena itu, kita juga perlu menjaga kebersihan sumber air yang akan kita gunakan. Nah, pada bab pertama ini kita akan belajar mengenai pengelolaan air, khususnya di Kota Balikpapan. Kebutuhan air bersih masyarakat Kota Balikpapan sekitar 1.600 liter per detik, sedangkan kapasitas produksi air bersih baru sekitar 1.200 liter per detik. Di Kota Balikpapan, pengelolaan air dilakukan oleh beberapa sumber. Yang pertama, dilakukan oleh perusahaan daerah air minum atau kita sering dengar itu dengan istilah PDAM. Ada beberapa tempat untuk penampungan air yang digunakan oleh PDAM. Pertama adalah Waduk Manggar, Bendungan Tritip, Sungai Kelandasan Besar, instalasi pengelolaan air Kampung Damai, sumur bor yang terletak di Gunung Tembak dan Gunung Sari, reservoir di Marta Dinata, Telaga Sari dan Sepinggan, serta yang terakhir jaringan pipa distribusi. Kali ini kita akan membahas dua penampungan air yang digunakan oleh PDAM. Pertama ialah Waduk Manggar. Nah, Waduk Manggar menjadi sumber utama air baku PDAM. Lokasinya dari Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 12, Poros Balikpapan Samarinda, Karangjoang. Di sini mampu menampung 3,3 juta meter kubik air. Yang kedua adalah Bendungan Tritip. Di sini gunanya untuk menambah pasokan air baku. Selain itu, karena produksi air masih terbilang pas-pasan, yaitu 1.200 dari 1.600 yang dibutuhkan. Nah, makanya ada banyak penampungan air yang digunakan perusahaan daerah air minum. Nah, selain itu, Bendungan Tritip ini difungsikan sebagai waduk pada hujan dan pengendalian banjir. Lokasinya ada di Balikpapan Timur. Kalian kapan-kapan kalau mau lihat silahkan ya. Tapi harus bersama orang tua. Nah, di sini mampu menampung 2,43 juta meter kubik air. Lumayan banyak, tapi ternyata setelah dihitung masih pas-pasan untuk kebutuhan warga Kota Balikpapan. Oke, tenang, bukan hanya PDAM saja yang mengelola air di Kota Balikpapan. Nah, selanjutnya ada Pertamina DAK. Nah, di sini Pertamina mengelola dan menyuplai air minum atau air bersih untuk karyawan Pertamina dan kebutuhan industri kilang minyaknya. Nah, jadi untuk yang bersangkut paut dengan Pertamina, mereka sudah punya pengelolaan sumber air sendiri oleh Pertamina. Sumber airnya berasal dari sungai Wain dan sumur bor. Yang ketiga ada sumur bor. Nih, jadi ada usaha swasta. Nah, di sini salah satunya disebutkan dari Gunung Sari Ilir. Nah, usaha swasta ini menjual air melalui mobil tangki. Kalian pasti sudah sering kan ngelihat ada tangki air keliling menjual air. Nah, itu biasanya usaha swasta dari sumber bor seperti ini.
Selanjutnya ada juga di rumah-rumah yang mengadakan air bersih sendiri dengan sumur galian atau sumur pompa rendah maupun dalam. Di rumah kalian ada sumur bor apa tidak? Nah, coba kalian perhatikan. Kalian bisa tanya ke orang tua kalian di rumah. Adakah sumur bor di lingkungan tempat tinggalmu? Bagaimana kualitas air yang dihasilkan? Coba ceritakan secara singkat. Ditulis ya di buku. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah proses perjalanan air bersih PDAM dari sumber air. Nah, tadi banyak ya. Ada waduk manggar, ada beberapa reservoir, ada bendungan, ada sumur bor juga. Nah, dari sumber air itu kemudian ditampung di intake building dan WTP atau water treatment plant. Ini merupakan suatu tempat, suatu gedung seperti gedung dalamnya untuk kegiatan penyaring dan sebagainya. Jadi instalasi utama masuknya air dari beberapa sumber air itu di situ di WTP, water treatment plant, yang berada di intake building. Pada proses itu air diolah, disaring sehingga menjadi layak digunakan. Setelah itu air akan dimasukkan ke penampungan sementara namanya reservoir. Nah, di sini ada reservoir utama, kemudian dialirkan ke reservoir daerah. Dibagi-bagi. Nah, dibagi-bagi. Setelah itu, setelah ditampung, baru didistribusikan ke gedung-gedung atau ke perumahan. Tempat kalian sudah menggunakan PDAM atau belum? Nah, jadi ada beberapa sumber ya pengelolaan air di Kota Balikpapan. Coba deh kalian sebutkan 3 pengelolaan sumber air bersih di Kota Balikpapan. Sebelumnya Ibu sudah jelaskan loh. Silakan tulis di buku kalian ya. Kita lanjut lagi. Wah, ternyata kita juga bisa nih membuat saringan air alternatif di rumah. Cara bahan-bahannya pun cukup sederhana, yaitu botol plastik, gelas air minum, batu kerikil, arang aktif, kapas, kain perca atau penyaring kopi, tanah, air, gunting, dan pisau. Nah, jadi kalian bisa lihat gambar di sebelah kanan. Nah, botol plastik tadi dipotong atasnya. Kemudian pada ujung botol yang bawah sini letakkan kapas dan kain setebal 5 cm atau kalian bisa menggunakan saringan kopi setebal 5 cm. Jadi pilihannya ada 2, kapas dan kain atau saringan kopi. Setelah itu kalian letakkan arang aktif setebal 3 cm di atasnya. Di atasnya lagi ada batu kerikil. Nah, tambahkan 5 cm batu kerikil. Kemudian 10 cm pasir. Pasirnya agak tebal ya, 10 cm. Nah, yang terakhir kasih lagi batu kerikil 5 cm. Insya Allah ini cukup efektif untuk membuat saringan alternatif di rumah. Kalian bisa coba jika kalian penasaran akan hal ini. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Kalian sudah dikerjakan tadi yang Ibu perintahkan di slide sebelumnya. Ada 2 soal, ayo apa saja? Diperhatikan lagi ya. Ibu tunggu tugasnya. Diperhatikan lagi ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.